Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bangkit Pasaribu, NIM 21103066, Prodi Hukum Tata Negara. Ya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang cara pengajuan perkara pidana. Kita terjadi tindak pidana yaitu jika seseorang menghilangkan nyawa, maka dia akan terkena hukum maupun delik. Jadi dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP mengatur tentang perbuatan menghilangkan nyawa yang kita ketahui dengan pembunuhan. Tindak pidana menghilang nyawa terdiri dari berbagai macam perbuatan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP yang dewasa ini telah berlaku disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakannya yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Adapun pihak-pihak dalam hukum acara pidana, yang pertama itu tersangka atau terdakwa. Tersangka menurut pasal ayat 1 14 KUHP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, yang dimana salah satu tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan atas persamaan di hadapan hukum. Tersangka dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu yang pertama tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan untuk tersangka, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan persidangan pengadilan. Yang kedua itu tersangka yang kesalahannya belum pasti untuk tersangka lain, maka pemeriksaan dilakukan secara berhati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seorang yang diduga melakukan. Seperti kasus Pina, mereka yang kepolisian itu salah menangkap yaitu pelaku yang namanya itu Perong. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang cara pengajuan perkara pidana dan bagaimana seseorang itu dapat terpidana ataupun delik. Dengan singkatnya, dengan kesimpulannya bahwasanya seseorang itu terpidana karena telah melanggar hukum, yang mana saya katakan tadi seperti pembunuhan ataupun menghilangkan nyawa seseorang yang tidak bersalah. Jadi cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.